anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi pendapat pribadi tentang cerpen, semut, dan belalang. Kedua, siswa menguraikan pendapat pribadi tentang cerpen, semut, dan belalang. 3. Siswa dapat menyajikan secara lisan pendapat pribadi tentang cerpen, semut, dan belalang. Keempat, siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. 5. Siswa dapat menyebutkan cara melestarikan sumber daya alam. 6. Siswa dapat melakukan rencana kegiatan sebagai upaya pelestarian di lingkungan sekitar. Akan belajar tentang pendapat pribadi. Apakah kalian tahu apa itu pendapat pribadi? Pendapat pribadi atau opini merupakan pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Nah, Ibu akan menampilkan cerita pendek tentang kisah semut dan belalang. Kalian simak ya. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Sekarang perhatikan buku siswa halaman 25. Di situ terdapat soal mengenai pendapatmu tentang sikap semut dan belalang, serta sikap yang perlu dicontoh. Kalau menurut pendapat Ibu tentang sikap semut, yaitu sangat setuju, karena semut rajin bekerja. Setiap hari, semut selalu mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Nah, sekarang tulislah pendapat anak-anak tentang sikap belalang dan sikap yang perlu dicontoh. Kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Untuk materi selanjutnya yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan hidupnya. Salah satu contohnya yaitu tanaman bakau. Kemarin dalam pembelajaran 1 kita sudah mengetahui manfaat tanaman bakau. Salah satunya untuk mencegah erosi dan abrasi.
Kenapa sih pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Pertama, agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kedua, flora dan fauna tidak punah. Ketiga, tidak terjadi pencemaran seperti udara, air, dan tanah. 4. Tidak ada krisis air dan krisis pangan. 5. Barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Nah, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Dengan tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi dan penghijauan, menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasering, menghemat listrik dan pemakaian minyak bumi, melakukan tebang pilih, melindungi satwa dan tumbuhan liar, serta menghemat air saat musim kemarau. Siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terjaga dan terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan biasanya bekerja di berbagai wilayah. Nah, ini merupakan contoh pecinta lingkungan. Mereka sedang menanam pohon. Kalian juga bisa menyontoh tindakan mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari pencemaran akibat ulah manusia. Selanjutnya, kalian buka buku siswa halaman 26 dan 27. Di situ terdapat tabel sumber daya alam, rencana kegiatan, dan alat-alat yang dibutuhkan. Contohnya sungai. Rencana kegiatannya tidak membuang sampah di sungai. Alat yang dibutuhkan, keranjang sampah, cangkul, dan lain-lain. Nah, Ibu memberikan contoh sumber daya alam dengan air sumur. Rencana kegiatannya tidak membuang sampah ke dalam sumur. Menghemat penggunaan air bersih. Alat yang dibutuhkan, keranjang sampah, dan alat-alat kebersihan. Kalian dapat menuliskan contoh yang lain, misalnya membersihkan lingkungan rumah, atau yang lainnya. Selanjutnya, kalian dapat menuliskan laporan. Nah, tadi Ibu memberikan contoh kegiatannya membersihkan sumur. Nah, tujuan kegiatannya untuk memelihara sumur agar ketersediaan air bersih tetap terjaga. Alat yang dibutuhkan, sapu, keranjang sampah, dan sikat. Untuk langkah kerjanya yaitu, pertama, persiapkan alat yang digunakan seperti keranjang sampah, sapu, dan sikat. Kedua, bersihkan bagian sumur yang dapat dijangkau dengan mudah, misalnya bagian lingkaran sumur. Selanjutnya, bersihkan tumbuhan seperti lumut dan lain-lain. Ketiga, bersihkan bagian bak mandi menggunakan sikat sampai bersih. Nah, yang terakhir rencana selanjutnya, yaitu kegiatan membersihkan sumur dilakukan rutin setiap bulannya bersama anggota keluarga lain. Nah, hari ini kita belajar tentang pendapat pribadi atau opini serta pelestarian sumber daya alam. Untuk tugasnya yaitu menuliskan pendapat pribadi pada buku siswa halaman 25 dan membuat rencana kegiatan serta laporannya pada halaman 26 dan 27. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ikuti protokol pemerintah. Terima kasih.